Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan masuk untuk membahas kasus satu pada modul eh, praktikum pengendalian proses atau proses kendali menggunakan ISIS. Ya. Modul ini bisa Anda akses di Edlink ataupun pada link yang diberikan oleh eh, dosen pengapu dan juga PLP. Ya. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan dalam mensimulasi kontrol proses di menggunakan HISIS yang mana sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu kita mulai, kemudian kita harus melakukan simulasi secara steady state terlebih dahulu dengan cara input material, ya, property package, dan kemudian setelah itu memasukkan energi, material stream, dan juga unit prosesnya, alat-alatnya. Kemudian kita harus run simulasi tersebut terlebih dahulu di mode steady state. Nah, simulasi di steady state ini harus selesai terlebih dahulu atau dengan kata lain harus tersimulasi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa masuk mode dynamic. Jika ada yang harus dirubah menggunakan mode dynamic, kita harus resolve atau melakukan perubahan terlebih dahulu. Jika tidak ada error atau warning, kita bisa lanjut menambahkan PID controller. Kemudian setelah itu menambahkan control path atau menyambungkan PID controller ini ke control path dan menentukan variabel kontrol. Misalnya proses variabel ya, output proses, kemudian range. Selain itu, kita juga akan nanti mengatur tuning atau mengatur nilai konstanta dari PID-nya. Kemudian kita menghubungkan sensor ya, controller dan juga control path dan di run simulasinya menggunakan integrator. Setelah itu barulah kita bisa mengatur respon sistem atau mengatur proses kendalinya. Nah, jika dirasa masih kurang cepat proses pengendaliannya, masih kurang tepat, kita bisa melakukan tuning PID, gitu ya. Begitu kita langsung ke lihat kasus satu. Kasus satu ini adalah pengendalian ketinggian fluida di dalam tangki. Jadi kita ingin mengendalikan ketinggian fluida di dalam tangki. Nah, pada simulasi ini akan dibuat sistem pengendalian level atau ketinggian fluida menggunakan PID controller. Nah, di dalam sebuah tangki dengan aliran masuk yang konstan, misalnya di sini konstan, dan aliran keluar yang kita kendalikan menggunakan control valve. Simulasi tersebut dilakukan menggunakan Aspen HYSYS dalam mode dinamik. Ya. Fluid package yang akan kita gunakan adalah Peng Robinson dengan kondisi umpan seperti ini ya, 500 kg per jam, 25 derajat Celcius, 5 bar ya. Kemudian komposisinya ada dua komponen di sini, ada air dan juga udara. 0,9 water, 0,1 air untuk fraksi molnya. Kemudian untuk kapasitas pubnya untuk pub 1 dan pub 2 itu sudah ditentukan di sini ya 75 dan 55. Untuk level indikator controller ini kita akan memakai direct action nanti dan juga pengaturan di LIC-nya atau level indikator controlnya akan seperti ini. Kita akan pertama mengatur set point-nya 50% ya. Proses variabel rentang proses variabel minimum maksimumnya 0 sampai 100%. Ketinggian airnya ya maksudnya di sini yang bisa kita atur itu 0 sampai 9%, 100%. Dan PID, tuning PID awalnya itu 0,5 hingga KC-nya 0,5, TI-nya 5 menit. Nah, nanti kita akan lihat perbandingan antara liquid percent level dan set point-nya atau proses variabel dan set point. Untuk itu juga kita harus melakukan pressure flow relation ya atau hubungan antara pressure dan flow. Nah, kita inginkan di pitnya di sini tekanannya 5 bar, di nomor satu 4 bar ya. Di air di sini 3 bar, ke water juga 3 bar. Untuk itu kita langsung masuk ke dalam
HYSIS ya. Kita masuk ke dalam HYSIS. Pertama, kita akan membuat satu kasus baru, klik new. Kemudian kita akan memasukkan komponen di sini ya, komponen di komponen list. Kita tahu komponennya tadi hanya ada dua, klik add. Pertama adalah water atau H2O, kedua adalah air atau udara. Sudah masuk H2O dan air, kemudian kita pilih fluid package-nya yaitu Frank Robinson. Tidak ada reaksi, jadi kita tidak perlu memasukkan reaksi di sini. Kita langsung bisa masuk ke simulasi. Sini kita atur terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita masukkan equipment yang akan kita gunakan adalah tangki yang ini ya. Kemudian di kiri dan kanan tangki itu ada valve untuk mengatur kecepatan alir. Di kiri ada satu untuk keluaran produk vapor ada satu, di bawah untuk produk liquid ada satu. Nah, kita akan atur input dan outputnya setelah ini. Caranya klik dua kali, inlet dari ini kita ganti dulu namanya menjadi V1 sesuai modul. Inletnya adalah feed, outletnya satu. Ini kita sambungkan saja terlebih dahulu. Kemudian di sini di tank yang masuk adalah satu, keluarnya tiga atas, liquidnya dua. Ingat tadi di tank ini harus kita atur terlebih dahulu ukuran eh, apa, tangki yang akan kita simulasikan adalah 4 meter kubik. Jadi kita harus masukkan volumenya di rating untuk tank di sini 4 meter kubik. Tuh. Kemudian di pulp yang atas ini adalah pulp yang ketiga. P3 inletnya adalah 3, keluarnya adalah air atau udara. Kemudian yang bawah P2 inletnya 2, keluarannya adalah water. Nah, tadi disebutkan bahwa kondisi di feed ini berarti harus kita klik dua kali untuk mengatur kondisi di feed. Kondisi di feed itu 500 kilogram per jam flow rate-nya, di sini 500, kemudian 25 derajat Celcius. Pressure-nya, nah pressure-nya ini 5 bar. Nah, di sini kan satuan masih kilopascal ya. Kita harus ganti dulu satuan di home, kemudian unit set. Di sini kita akan atur namanya satuan untuk pressure. Kita cari pressure di sini. Pressure temu kPa, ini kita ganti menjadi bar. Set dulu. Set. Yes. New user 17 ya nanti kita akan pakai itu, klik OK. Dan sekarang sudah berubah menjadi bar, tinggal kita masukkan 25 derajat Celcius, pressure-nya 5 bar, kemudian mass flow-nya 500 kilogram per jam. Jadi yang kita masukkan di sini hanya 3, kemudian komposisi, di komposisi berarti edit, H2O-nya komposisinya mol fraksinya 0,9, R 0,1. Klik OK, maka stream tersebut sudah tersimulasi. Nah, tadi kita diberitahukan pressure untuk masing-masing apa namanya, masing-masing stream. Nah, di sini belum tersimulasi karena seharusnya kita harus memasukkan data delta P di sini ya di V1. Namun kita tidak akan masukkan data delta P di V1, melainkan kita akan masukkan data pressure di nomor satu stream 1. Klik dua kali, kemudian masuk ke dynamic. Di sini pressure-nya kita pilih 4 bar. 4 bar ya. Kemudian di air, di sini berarti sama di dynamic, di sini 3 bar. Kemudian di water juga 3 bar. Ya. Kemudian setelah itu yang harus kita atur adalah kapasitas pulp atau keran. Nah, cara mengaturnya kita punya
di modul itu kapasitas pulp atau CP di sini untuk P1 itu 75, untuk P2 itu 55. Cara mengaturnya klik dua kali dua di V1, kemudian ke dynamic di sini CP. Ada CP di sini kita ganti yang pertama untuk P1 75. Kemudian setelah itu P2 untuk P2 ini 55 ya. Dynamic 55. Terus mode steady state sudah selesai tersimulasi, tinggal sekarang kita masukkan controller ya, untuk bisa masuk ke dynamic. Controller itu ada di dynamic and control di sini. Kemudian masukkan PID controller, PID controller. Nah, kemudian kita akan atur eh, PID ini sesuai dengan modul kita ya untuk mengendalikan ketinggian fluida di dalam tangki. Oh ya, kita harus mula-mulanya mengatur ketinggian air dalam tangki ini 0% ketinggiannya. Supaya nanti kita bisa lihat kenaikannya menjadi mencapai set point 50% ya. Klik dua kali, kemudian di dynamic di sini liquid volume persen kita ganti 0. Ya. Tuh, kemudian masuk ke PID controllernya, kita akan atur memilih PV-nya atau proses variabelnya yang akan kita atur adalah di V1 atau di tank 1 yaitu liquid percent level. Kita cari di sini. Oh, bukan V1, maaf. V100 ya. Liquid percent level. Liquid volume percent. Atau liquid percent level di sini. Liquid percent level, select. Kemudian OP-nya, kita akan pilih OP-nya itu yang akan diatur adalah di pulp 2. Jadi, keluaran dari tangkinya yang akan kita atur. Jadi, di P2, yang akan kita atur adalah aktuator di side position atau kecil besarnya bukaan dari pulp 2 ini. Select, kemudian untuk mengatur range, kita bisa ke parameter di sini. Di parameter kita isi dulu range-nya. Range-nya dari modul itu 0 sampai 100%. Kemudian direct action, setelah itu ini auto. KC-nya di modul itu 0,5 ya. 0,5. Di sini TI-nya dia 5 menit. Ya, udah. Kemudian untuk menampilkan strip chart, kita bisa buka di strip chart sini, strip chart, create strip chart. Sorry, kita harus pilih dulu SPPP OP only untuk kita tampilkan. Tidak, kita tidak ingin melihat berapa persen bukaan part 2-nya, ini bisa kita hapus, select, kemudian klik tekan delete. Create strip chart lagi, display. Display inilah yang akan kita pakai untuk melihat perilaku ketinggian air dalam tangki ini. Kemudian selain itu kita masuk ke dynamic untuk menampilkan face plate di sini. Face plate yang akan kita tampilkan adalah dari LIC 100 ya. PID controlnya open. Nah, nanti di sini kita bisa mengatur set point-nya. Tadi set point-nya sudah kita atur dulu di LIC di parameter. Nah, set point-nya di sini kita menginginkan misalnya perubahan menjadi 50% di awal. Dari semulanya 0% atau ketinggiannya 0 menjadi setengahnya. Tuh, itu maksudnya. Di yang warna merah ini adalah set point, nanti akan diikuti dengan warna biru muda di sini, ya, perlahan naik menuju set point, begitu juga akan tampil di eh, apa di strip chart ini. Nah, untuk itu kita bisa masuk dynamic assistant, kita lihat yang harus kita rubah masih ada dua. Untuk itu langsung saja kita bisa klik make change di sini. Sehingga sudah hijau finish, baru kita bisa masuk ke dynamic mode. Yes. Nah, kemudian kita akan atur dulu cepat atau lambatnya simulasi ini menggunakan sorry ini saya kecil dulu supaya bisa kita lihat semua.
Oke, menggunakan tadi di dynamic integrator ya. Kita akan menggunakan integrator untuk mengatur cepat tidaknya simulasinya. Akselerasinya kalau satu ini terlalu cepat, kita rubah 0,1 saja ya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan simulasi dengan mengklik run sini. Kita akan lihat set point-nya ini yang berwarna merah. Proses variabel atau ketinggian air di dalam tangki itu perlahan-lahan kan naik menuju set point ini. Nah, menuju set point ini. Oh, di menit ke 150, 160, dia belum sampai steady. Ya. Baru sampai steady di sekitar 215 menit tadi ya. Maka dia mengikuti set point. Jika set point-nya di sini kita ganti, misalnya menjadi 30% saja ketinggiannya, maka begitu juga dia. Proses variabelnya akan mengikut. Yang warna hijau ini akan mengikut ketinggiannya. Oleh karena itu kita bisa mengendalikan ketinggian air di dalam tangki ini sesuai dengan keinginan atau standar pabrik yang akan kita kendalikan. Misalnya lagi kita jadikan 60% lagi misalnya. Kita naikkan 60%, ya. Karena itu dia akan naik, nah, terus naik. Otomatis part 2-nya ini akan membuka lebih kecil supaya dia menahan air untuk eh, ketinggian airnya naik sehingga set point. Itu mungkin itu saja untuk kasus satu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.